Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pengetesan ya di saat sudah dipasang blower pelontar bolanya ini yang kita pernah gulung kemarin ya. Jadi itu video sedikit saya kasih kalau sudah berhasil blower pelontar bolanya yang video sebelumnya saya gulung ya, sudah dipasang. Ini judulnya mau ganti lahar pompa air Shimizu sekalian ganti seal dan perbaiki isapannya ya. Isapan yang bagian depan tuh mau kita cor lah, agak kita timbun karena sudah ada termakan sedikit ya, jadi bakalan saya timbun. Jadi ini videonya saya buat untuk part 1 lah, part satunya nanti kita lanjut ke part 2 nya untuk penyelesaian semuanya. Jadi ini kemarin pompa air yang datang 2 unit di saat kita saat menggulung blower. Ini kedatangan 2 unit, yang satu ganti seal sudah selesai, sudah diambil, tinggal yang 1 unit kepunyaan 1 orang ya, pompa air ini untuk stok di rumah. Jadi ini kita siapkanlah satu persatu. Yang untuk 1 unitnya sudah diambil. Ini di hari Kamis ya, di hari Kamis di bulan 10. Jadi kita mau projectnya ini mau ganti seal pompa air Shimizu muka belakang, ganti bearing ya muka belakang. Ini pakai bearing 6201 teman-teman, dan kita ganti sealnya sekalian, lalu kita cor bagian isapan bagian belakang dalaman di balik infilar ya, piringan infilar itu. Ini mau saya cor, nanti saya videokan lah. Tapi ini part satunya dulu untuk mengerjakan pemasangan bearingnya dulu. Jadi setelah pasangan bearing selesai, kita pasang lalu kita cor lah nanti. Ini putus kemarin bautnya karena ada kena air mungkin atau lembab basah ya. Jadi ada 3 baut putus di daerah bagian atas yang tidak putus. Jadi yang bagian bawah kanan kiri putus. Ini sudah saya bisa saya lepas karena udah saya tetes pakai minyak minyak thinner ya, minyak thinner yang bagus. Minyak anti karatnya nggak saya bawa pula, ketinggalan di rumah, jadi saya pakai thinner yang bagus itu ya, yang thinner untuk tingkat thinnernya bagus lah kalau dibilang, bisa juga untuk melepaskan karat-karat yang ada di baut-baut ya. Ini udah terlepas, jadi ini udah tinggal cari baut gantinya aja lah. Berhubung saya punya Shimizu yang nggak dipakai, itu dia thinnernya ya teman-teman, thinner yang saya pakai untuk melepas baut yang ketinggalan patah. Nah ini laharnya juga mau bakalan saya buka, nanti saya kasih bersih dulu lah bagian depan pakai kertas pasir ya, kita gosok. Masih dalam keadaan sehat ya teman-temanku, kawan-kawanku yang ada di sosial media yang mungkin tidak bisa berjumpa langsung dikarenakan kita berbeda daerah atau jauh dari bengkel saya ya. Ini ilmu, mudah-mudahan ilmu yang sedikit bisa diterapkan di rumah ya teman-teman, bagi teman-teman atau abang-abangku yang nanti bisa perbaiki sendirilah perabot rumah tangganya, atau kalau ada pompa air yang di rumah yang suaranya kasar, minta diganti bearingnya, kita bisa kerjakan sendiri. Salam sehat untuk orang tua kita ya, itu mama saya itu tinggal sendirilah, karena ayah kami sudah berpulang ya. Jadi kami doakan untuk ayah kami semoga bahagia di alam barzah, semoga mendapatkan tempat terbaik di sisinya, ditinggikan derajatnya, dilapangkan kuburnya, diterangkan kuburnya, serta dikumpulkan bersama orang-orang bertakwa dan soleh-soleha di sana. Amin ya robbal alamin. Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama robbayani shaghira ya. Untuk kedua orang tua, sayangilah orang tua kita semasa atau selagi masih ada ya. Curahkan kasih sayang untuk mereka, karena memang di masa tua bergantianlah kita yang mengasihi sayangi mereka. Kalau dulu kita kecil
Mungkin mereka yang mengasihi sayangi kita sekarang, kalau kita sudah dewasa, sudah berumah tangga, kitalah yang mengasihi sayangi mereka ya. Lanjut lagi ya, mudah-mudahan doa kita bisa tersampaikan, sampainya di tempat terbaik lah untuk orang tua yang kita udah mendahului kita ya. Teman-temanku, salam sehat juga, salam kenal yang belum kenal, salam ilmu berkelanjutan. Salam saya dari Kang Kobel ya, kotak katik barang elektro. Jadi nanti teman-teman yang di rumah mudah-mudahan bisa menerapkan atau membongkar-bongkar sendirilah barang yang ada di rumah dengan tutorial-tutorial. Mungkin ada juga di tutorial di channel sebelah yang mungkin lebih lengkap dari saya, karena saya sebatas handphone yang tidak diletakkan di tempat yang spesial ya. Jadi saya di mana dapatnya handphone saya letak di situ. Jadi kalau agak kurang cocok gambaran videonya karena terbatasnya tempat kerja saya ya. Mudah-mudahan teman-teman dapat mengerti lah dengan video yang saya buat ini juga, kalau diperhatikan pelan-pelan ya. Salam juga yang masih tetap berusaha ya, berusaha belajar seperti saya, terus belajar ya. Apapun itu kita tetap masih terus berusaha belajar lah. Ini saya mau pakai tracker ya untuk buka bearing yang bagian belakang. Cuman tracker saya kalau untuk bagian depan nggak cukup ya, karena kurang panjang tracker saya nih. Saya bisa buka tracker ini cuman menggunakan tracker di bagian lahar belakang sama untuk bagian piringan infiler depan ya. Jadi saya beli yang seukuran ini ya. Kalau untuk yang bagian as depan saya belum ada trackernya, jadi saya tokok-tokok aja lah nanti pakai as ya. Ini kalau teman-teman juga yang nggak ada tracker ya, di toko aja pakai pahat atau benda tumpul yang bisa mengeluarkan bearingnya ya. Tapi jangan lupa nanti di bagian as yang mau dikeluarkan dibersihkan dulu agar tidak menyangkut di saat bearing mau dikeluarkan. Jadi dibersihkan di kertas pasir dulu agar kiranya nanti bisa lancar keluarnya ya. Jadi nanti di saat keluar bearing tidak mengganggu dan tidak macet kalau kita sudah membersihkan bagian as yang bakalan bearingnya yang kita cabut ya. Ini bearing pakai nomor 6201 ya, muka belakang untuk pompa air Shimizu teman-teman. Bagi teman-teman yang mungkin belum sempat bongkar bearingnya tapi sudah mau ada rencana beli bearing, kebetulan juga udah keluar, udah dekat sama toko, jangan lupa ya, bearing untuk pompa air Shimizu itu nomornya A6201. Dia di bagian belakang sama bagian depan nomornya sama teman-teman, jadi belinya dua. Jadi bearingnya muka belakang tadi saya ingatkan nomornya 6201. Kalau teman-teman belum sempat membongkar pompa airnya atau bearingnya, bila sudah keburu di toko, beli aja bearingnya 6201. Dan saya sarankan kalau bisa belinya dua-dua aja sekalian, jangan satu aja. Jadi bila beli bearing muka belakang ganti aja sekalian biar supayanya bisa lebih lembut lagi ya. Terkadang kita kalau ganti satu aja bagian depan, nanti besok-besok bakalan ngulah yang bagian belakang, jadi sekalian aja lah. Nggak begitu mahal kok bearing ini, paling sekitaran 10.000 ya. Mereknya nggak usah terlalu bagus-bagus juga, yang penting jangan sampai kena air lah. Saya udah menggunakan bearing itu. Ini isapan infilarnya yang saya maksud, nanti mau itu bagian belakang tergesek ya di bagian isapan belakang, jadi nanti mau bakalan saya tutuplah sedikit, saya timpah dengan seperti biasa dengan lem Alteco atau lem G, pakai semen atau pakai nut keramik juga bisa ya. Jadi nanti di part 2 di video kedua saya mau sambung video ini untuk menyelesaikan video yang kita buat judul itu pergantian bearing muka belakang sama seal dan melapisin bagian isapan bagian belakang yang tergesek akibat infilar ya. Jadi nanti ini video pertama kita menyelesaikan tahap satu demi satu dulu. Di part 2 nya baru penyelesaian ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman yang masih baru mulai seperti saya, yang coba-coba
membongkar atau perbaiki barang-barang sendiri di rumah, bisalah bertambah ilmunya dengan adanya apa itu, arahan-arahan yang ada mungkin yang ada di channel-channel sebelah juga, atau channel-channel YouTube yang lain yang ilmunya membagikan ilmu yang sama dengan saya ya. Tapi ini YouTubean channel saya ya ginilah isinya, kegiatan sehari-hari saya. Terkadang saya ya di bengkel ya, kalau hari-harinya tidak ngurusin dekor atau tidak main sound system ya, hiburannya tidak keluar ya, saya hari-harinya di bengkel. Ini udah saya ganti ya teman-teman, sudah lancar ya di bagian belakang, tinggal masukkan ke bagian depan ya. Jadi prosesnya saya toko aja lah, pakai as yang agak tumpul, jangan sampai rusak tapi nokoknya teman-teman ya. Untuk bearing ini sudah saya ganti bearingnya, muka belakang sudah saya pasang, jadi tinggal proses mau menyatukan antara as ke motor ya. Nah, nanti setelah ini kita siapkan dulu baut yang putus tadi. Saya mau cari bautnya dulu ya, baut yang patah 3 biji tadi ada yang patah, jadi mau saya carikan. Nanti setelah dapat saya pasangkan lah baut yang pergantian yang 3 putus tadi. Ini nanti cara pasangnya jangan lupa teman-teman, nanti dipaskan dulu lubang bautnya, jangan ditutup bagian belakangnya dulu, karena nanti susah kita memasukkan lubang baut yang panjang tadi ke lubang motor ikatnya ya. Jadi nanti sebelum bagian tutup belakang dimasukkan, kita pastikan dulu lubangnya sudah pas di posisi lubang baut yang 4 tadi ya. Jadi nanti jangan bagian tutupnya belakangan aja, bagian tutup belakangnya ini jangan lupa ringnya kita pasang ya di bagian belakang ya, ring pirnya untuk as bagian belakang. Nah itu pakai menggunakan kayu lah biar tidak rusak asnya ya. Itu kan nanti mau bakalan saya pasang seperti ini rencananya. Nah, tapi saya sarankan masukkan dulu motor spoolnya ke bagian isapan depan untuk mencocokkan ke bagian lubang depan baut ya. Itu yang saya maksud. Nah, nanti itu kan lubang bautnya kan ada 4 kan, nanti kita paskan dulu ke masing-masing lubang baut. Setelah sudah pas semua, posisinya cocok, udah pada tempatnya lubang-lubang bautnya, barulah kita masukkan asnya yang sudah menempel tutup bagian belakang, agar kita tidak mencari lubang bautnya di posisi depan ya. Sudah tinggal ukurannya pas. Nah itu mudah-mudahan teman-teman ngerti ya. Nah itu saya paskan dulu lah, letak lubang bautnya sama bagian depan sudah pada mengunci, dratnya sudah pada pas posisinya. Kalau keempat bautnya tadi sudah pada pas ke posisi bagian depan baut, 4 unit sudah pada masuk, dratnya udah oke, udah pas, barulah kita boleh masukkan asnya yang sudah ada tutupnya ya, tutup bagian belakang. Jadi kita tinggal mengunci karena sudah posisinya sudah klop, sudah tidak berubah lagi. Posisi bagian depan sudah oke, motoran spoolnya juga lubangnya sudah pas, tinggal masukkan ke bagian tutup as bagian belakang ya. Ini jangan lupa ya teman-teman, untuk perawatan ya, dratnya jangan lupa dikasih minyak lah, karena kasusnya macam tadi, kalau dia sempat bekarat nggak ada minyaknya, mau patah kalau besok-besok kita buka ya. Ini kan kerjaan kita, mudah-mudahan besok yang punya barang kesini lagi, jadi mempermudah kita lah untuk membuka bautnya agar tidak terjadi patah lagi ya. Kalau yang kemarin itu yang ganti seal itu pompa air sudah pernah saya gulung ya, udah berapa tahun yang lalu udah pernah saya gulung. Nah ini yang belum pernah digulung ini masuk, ini belum, tapi kerusakannya yang kemarin spoolnya masih bagus, cuman sealnya aja yang minta diganti ya teman-teman. Ini sudah saya kasih minyak lah dratnya, tinggallah memasukkan lubang asnya sama bagian tutup belakangnya itu ya ke posisi motorannya ya. Jadi nanti kita mengunci sudah enak, sudah cocok, lubangnya sudah kena lah, posisinya sudah klop. Untuk teman-teman
Mudah-mudahan ya, saya doakan selalu sehat, selalu dipermudah segala urusan, menjemput rezekinya, beribadah, juga mungkin selalu tetap semangat lah bagi kita orang tua ya. Kita sekarang sudah di umur-umur tidak muda lagi, jadi dikuranginlah sesuatu hal yang tidak bermanfaat di luar sana. Lebih baik kita banyak menghabiskan waktu untuk keluarga dan orang tua serta keluarga yang di sekeliling kita ya. Boleh kita bermain untuk teman-teman, tapi kurang-kurangilah karena sudah memang masanya nggak muda lagi ya teman-teman. Kalau untuk silaturahmi boleh-boleh aja, silakan aja. Tapi kalau bisa mendekatkan dirilah lebih dekat bersama anak istri dan keluarga serta orang tua kita ya teman-teman. Ini sudah pas ini, saya tidak meraba-meraba lagi, saya tinggal kunci aja. Jangan lupa kuncinya atas bawah dulu, jangan mereng ya teman-teman, atau kanan kiri dulu. Setelah ini kan 4 ya, jadi 4 baut tuh kalau bisa balancing ya, atas bawah dulu atau kanan kiri dulu baru sisanya. Nanti baru kita rapatkan lah seluruh baut yang ada di situ ya. Jadi keempat baut kita rapatkan setelah sudah balancing atau sudah posisinya tidak mereng ya. Ini lancar, sudah ketahuan kalau laharnya memang sudah bagus ya. Karena sebelum saya dapat terima pompa ini dalam keadaan mati. Mungkin matinya karena lengket macet ya. Setelah saya bersihkan bagian depan, saya bukain infilar, saya tutupnya saya bukai semua, tinggallah motoran tanpa isapan bagian depan saya hidupkan, suaranya kasar ya teman-teman. Jadi saya laporkan pada si pemilik kalau pompa ini harus diminta ganti bearingnya, juga sekalian dikerjai sama isapan bagian depannya lah nantinya. Tapi sebelum proses perbaikan bagian depan, jadi saya ganti bearingnya dulu. Jadi video ini itu udah lancar ya. Itu sealnya jangan saya pasang dulu karena saya mau bakalan nutup bagian isapan depan itu ya, mau saya tempel agar agak lebih tebal ya. Jadi ini saya mau ngetes suaranya seperti apa. Saya pasangilah kipas bagian belakang karena sudah tidak apalagi ya, tidak mengganggu lah. Kalau saya pastikan nanti setelah saya siapkan bagian belakangnya semua, tinggal kita ngerjakan bagian depannya ya untuk isapan teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman masih tetap melihat video saya, masih tetap juga bisa menghibur lah kalau memang ilmu saya juga sudah teman-teman sudah ada yang mengerti ya. Saya minta maaf ya, ini untuk yang belum mengerti aja atau yang masih mulailah seperti saya ini ya. Ya mudah-mudahan video ini bisa jadi menghibur lah di ruang waktu kosong Anda ya. Mudah-mudahan ilmu yang berkelanjutan ini tetap kita terus kasih untuk generasi-generasi kehidupan kedepannya ya. Mudah-mudahan ilmu yang kita terapkan atau kita beri mudah-mudahan bisa berkelanjutan, bisa diterapkan oleh generasi berikutnya ya teman-teman. Salam dari saya ya. Salam Kang Kobel, kotak katik barang elektro. Bisalah nanti ilmu yang berkelanjutan ini juga bisa menjadi pahala bagi saya dan keluarga saya serta orang tua saya yang mengajarkannya ya. Semoga orang tua saya yang telah memberi ilmu yang bermanfaat kepada saya bisa saya teruskan juga untuk ke generasi kehidupan yang lain ya. Mudah-mudahan ayah saya juga di sana senang dengan ilmu yang ya terapkan kepada kami. Dia tidak bisa kasih kami warisan ya. Alhamdulillah ini berputar dan suaranya nyaris tidak ada ya. Saya sendiri yang menyaksikan suaranya tidak ada. Jadi terima kasih untuk ayah saya juga yang telah memberikan ilmu kepada saya. Mudah-mudahan ia senang dan bahagia di alam barzahnya. Ini video part 1 ya. Nanti ini seal bakalan kita pasang setelah saya timbun lah bagian isapan depan itu yang sudah saya bersihkan tadi. Jadi nanti kelanjutan video selanjutnya teman-teman mudah-mudahan bisa melihatnya lagi ya teman-teman, bisa melanjutkan video kelanjutan saya ini untuk Abang Riki juga ya yang punya pompa ini ya. Ini mudah-mudahan Bang Riki yang mempunyai barang yang selalu bawa ke tempat saya ini bisa puas dengan hasil kerja saya, dan inilah pembuktian kalau pompa air Bang Riki saya kerjakan
2 unit kemarin, ini tinggal 1 unit lagi ya Bang Riki. Mudah-mudahan Bang Riki ini bisa untuk stoknya lah di rumah, nanti kalau terjadi masalah pompa airnya di rumah bisa dipakai. Salam jempol juga sama kita semua ya. Salam selalu sukses untuk kegiatan-kegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah sosok ayah saya yang mengajarkan kami ilmu di bidang elektro ya. Terima kasih ayah. Semoga bahagia di sana.